we believe it. Look who we are the dreamers. We make it happen, 'cause we can see it. It's to the ones that keep the passion, respect. Oh yeah, it's to the ones that can imagine, respect. Oh yeah, look who we are. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Sekolah Tinggi Agama Islam Ibnu Rus Kota Bumi, Lampung Utara. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah kewirausahaan dengan dosen pengampu Bapak Aan Gunawan, MESI. Oke, saya Anissa Zahra Al-Adawiyah yang akan memandu video presentasi kali ini. Sebelum memulai, izinkan kami memperkenalkan diri kami. Yang pertama, Adawiyah Filantropi. Kedua, Afifah Ansori. Ketiga, Hanisa Zahra Al-Adawiyah. Dan yang terakhir, Paliana Susi Akinah. So, langsung saja, ini dia video presentasi dari kami. Memahami pentingnya studi kelayakan bisnis. Dampak pengangguran tidak hanya menjadi sumber kriminalitas, tetapi berakibat pada rendahnya produktivitas dan daya saing bangsa. Untuk menyelesaikan masalah pengangguran dan kemiskinan tersebut, pilihan tepat adalah menciptakan lapangan kerja dengan memaksimalkan potensi dan keterampilan yang dimiliki oleh angkatan kerja yang menganggur. Entrepreneur yang diharapkan bukanlah sekedar berdagang, tetapi memberikan manfaat lebih pada masyarakat termasuk pelanggan, bangsa, dan negara. Berikut beberapa peran entrepreneur dalam sebuah negara adalah: yang pertama, ada pemutar gerak roda ekonomi. Yang kedua, pembuka atau penyedia lapangan kerja. Yang ketiga, pembayar pajak sebagai sumber pemasukan APBN dan APBD. Dan yang terakhir, penghasil devisa dari produk ekspor. Wirausaha adalah lowongan bagi siapa saja. Tidak ada syarat khusus seperti tinggi badan dan wajah harus ganteng, juga tidak mensyaratkan pendidikan formal tertentu. Entrepreneurship bukan sekadar pengetahuan, teknik, dan keterampilan, tetapi lebih pada masalah sikap mental melalui proses diri dari praktek dan pengalaman, karena dorongan sendiri. Dengan diajarkan mata kuliah studi kelayakan bisnis, lulusan mahasiswa diharapkan mampu ikut mengabdi kepada masyarakat dalam membantu menganalisis bisnis atau usaha yang akan dijalankan. Studi kelayakan bisnis sangat diperlukan oleh banyak kalangan, khususnya terutama bagi para investor yang selaku pemrakarsa, bank selaku pemberi kredit, dan pemerintah yang memberikan fasilitas serta peraturan hukum dan perundang-undangan. Yang tentunya kepentingan semuanya itu berbeda satu sama lainnya. Mengingat bahwa kondisi yang akan datang dipenuhi dengan ketidakpastian, maka diperlukan pertimbangan-pertimbangan tertentu di dalam memulai suatu bisnis, di mana dasar dari pertimbangan-pertimbangan tersebut dapat diperoleh melalui suatu studi terhadap berbagai aspek mengenai kelayakan suatu bisnis yang akan dijalankan, sehingga hasil daripada studi tersebut digunakan untuk memutuskan apakah sebaiknya proyek atau bisnis layak dikerjakan atau ditunda atau bahkan dibatalkan. Di dalam studi kelayakan bisnis biasanya digolongkan menjadi dua bagian yang berdasarkan pada orientasi yang diharapkan oleh suatu perusahaan, yaitu berdasarkan orientasi laba. Yang dimaksud adalah studi yang menitik beratkan pada keuntungan yang secara ekonomis dan orientasi tidak pada laba atau sosial. Yang dimaksud adalah studi yang menitik beratkan suatu proyek tersebut bisa dijalankan atau dilaksanakan tanpa memikirkan nilai atau keuntungan ekonomis. Penentuan layak tidaknya suatu bisnis dapat dilihat dari berbagai aspek. Ukuran kelayakan setiap proyek berbeda-beda berdasarkan jenis usahanya, namun mengacu pada aspek yang sama. Berikut ini aspek-aspek yang harus diteliti dalam suatu studi kelayakan bisnis, yaitu: yang pertama, aspek hukum. Menyangkut semua legalitas rencana bisnis yang akan kita laksanakan, yang meliputi ketentuan hukum yang berlaku
Di antaranya izin lokasi, tanda pendaftaran perusahaan, NPWP, akte pendirian perusahaan dari notaris, SIUP, dan sebagainya. Yang kedua, aspek sosial, ekonomi, dan budaya. Menyangkut dampak yang diberikan kepada masyarakat sekitar karena adanya suatu kegiatan usaha tersebut. Hal tersebut berfokus pada dampak pendirian bisnis terhadap kehidupan masyarakat, kebiasaan adat setempat, dan lain-lain. Seberapa besar tingkat pendapatan per kapita penduduk proyek sehingga dapat mengubah atau justru merugikan. Yang ketiga, aspek pasar dan pemasaran. Aspek ini untuk mengetahui apakah produk akan memiliki peluang atau tidak. Adapun hal-hal yang harus diperhatikan dalam aspek ini yaitu potensi pasar, besaran konsumen, daya beli masyarakat, segmentasi pasar, situasi persaingan bisnis. Aspek manajemen, yakni bagaimana operasional perusahaan mulai dari pembangunan hingga pengembangan diteliti dalam aspek ini. Bahkan aspek manajemen juga mencakup manajemen sumber daya hingga finansial perusahaan. Aspek keuangan, yakni dibutuhkannya ketelitian dalam setiap proses penganggaran agar rencana bisnis matang. Resiko kerugian yang ditimbulkan di masa yang akan datang disebabkan karena di masa yang akan datang penuh dengan berbagai ketidakpastian. Yang paling penting di sini untuk diperhatikan adalah memprediksikan risiko yang bakal terjadi nantinya. Secara umum, faktor yang menyebabkan kegagalan terdapat hasil yang dapat dilihat pada poin-poin berikut. Yang pertama, ketidaklengkapan data dan informasi. Pada saat melakukan penelitian, data dan informasi yang disajikan kurang lengkap atau data yang digunakan palsu, sehingga hal-hal yang seharusnya menjadi penilaian tidak ada. Yang kedua, ketidaktelitian. Kegagalan dapat pula disebabkan oleh ketidaktelitian si penulis studi atau orang yang melakukan studi. Dalam meneliti dokumen yang ada, kecerobohan sekecil apapun akan sangat berpengaruh terhadap hasil penelitian. Maka, dari tim studi kelayakan, bisnis perlu melatih atau mencari tenaga yang benar-benar ahli dalam bidangnya, sehingga faktor ketelitian menjadi jaminan. Yang ketiga, kesalahan perhitungan. Kesalahan perhitungan dapat pula diakibatkan karena salah satu melakukan perhitungan. Misalnya, dalam hal menggunakan rumus atau cara menghitung, sehingga hasil yang dikeluarkan tidak akurat. Yang keempat, pelaksanaan pekerjaan salah. Apabila para pelaksana di lapangan tidak mengerjakan proyek secara benar atau tidak sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan, maka kemungkinan bisnis tersebut gagal sangat besar. Dan yang kelima, kondisi lingkungan. Kegagalan lainnya adalah unsur-unsur yang memang tidak dapat kita kendalikan dalam perjalanan bisnis akibat dari terjadinya perubahan lingkungan. Akhirnya berimbas pada hasil penelitian dalam studi kelayakan bisnis. Perubahan lingkungan seperti perubahan ekonomi, politik, hukum, sosial, dan perubahan perilaku masyarakat, atau karena bencana alam. Unsur kesengajaan. Kesalahan dalam berbisnis yaitu sengaja membuat kesalahan yang tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya, dengan berbagai sebab, atau para pelaksana di lapangan juga melakukan perbuatan yang tercela sehingga menyebabkan gagalnya suatu proyek atau usaha. Mungkin cukup sekian video presentasi dari kami. Kami ucapkan terima kasih.